Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Makanya sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Nah, terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang aja lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya. Saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada saudara. Kita selesaikan saudara di mejanya para wakil rakyat. Yaitu DPR saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum. Nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri saudara. Pertama penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kira-kira jelas ya? Lu jago banget lu politiknya. Kira-kira jelas ya? Berarti DPR bisa beresin nggak? Ada ketua partai politik ngomong begini, jangan diselesaikan di DPR. Nanti bisa ribut, mendingan di MK aja. Di MK ada pamannya. Yang bikin ribut bukan DPR, bukan. Yang bikin ribut ente curang. Ente curang, itu yang bikin ribut. Kalau ente nggak curang kan nggak ribut, betul? Betul? Nah jadi kita minta kepada DPR segeralah selesaikan sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan. Atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Selesaikan secara politik dan sah menurut konstitusi saudara. Selesaikan secara politik sah. Jadi kita maklumi kenapa harus secara politik? Karena kita udah nggak percaya lembaga hukumnya saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah maka itu kepada wakil rakyat yang ada di DPR jangan ngomong doang. Angket, angket, angket. Kapan lo angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul? Mau angket. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket, besoknya lengket. Kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir! Ada yang protes, Habib Rizik kenapa bicara politik di masjid? Wah, eng. Kan minggu tenang udah habis. Pilpres udah selesai. Betul? Kampanye udah beres. Betul? Ini lagi ngaji. Emang lu pikir ngaji soal wudhu doang? Emang ngaji soal sholat doang? Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak saudara. Ini soal besar. Ini soal nasib bangsa dan negara. Harus dibicarakan di meja-meja para ulama,
di pesantren, di majelis taklim, saudara, di majelis taklim, di pesantren-pesantren, di masjid, di musola harus dibicarakan. Kenapa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Setuju tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.